Indonesiaku masih menjelajahi kawasan Jawa Tengah. Kali ini kami menyambangi Kabupaten Banyumas yang sejak tahun 2013 nyaris seperlima penduduknya hidup dalam kemiskinan. Dalam Indonesiaku kali ini kami akan ajak Anda menyambangi Cilongok, salah satu kecamatan yang mayoritas dari total 120.000 penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal bumi Banyumas menyimpan sekian banyak kekayaan alam. Salah satunya madu hutan. Ya, kebanyakan warga masih menggantungkan hidup dari hasil alam. Hari ini, warga mengajak saya ke kawasan hutan yang tersisa untuk mencari sarang lebah dan mengambil madunya. Saya tak pernah menyangka kami akan menemukan sarang lebah di antara timbunan kayu lapuk. Sedangkan sarang lebah yang biasanya menggantung di pepohonan justru tidak kami temukan. Kita pakai dulu topi anti lebahnya, pemirsa, karena tadi Bu Sawan juga pakai ini biar lebih aman. Karena saya bukan profesional untuk ngambil sarang madu, jadi harus pakai ini supaya nggak diserang. Mudah-mudahan juga nggak kebagian tangan dan pakaian sini ya. Kami harus mengambil sarang lebah berisi madu perlahan-lahan. Kalau tidak, kawanan lebah akan terbang mengikuti arah kami berlari. Nih madunya nih pemirsa ya. Walaupun tidak terlalu banyak karena sekarang sudah mulai masuk musim hujan. Jadi madunya lumayan berkurang dibandingkan yang biasanya mereka ambil cukup banyak gitu. Sebagian besar warga desa Kasegeran adalah lansia dan anak-anak. Namun, meski sudah sepuh, para lansia ini masih aktif bekerja. Usia keduanya kini sudah 70-an tahun. Tapi tenaga kedua wanita perkasa ini tak kalah dengan mereka yang lebih muda. Meski pekerjaan mereka berat, tak ada raut wajah sedih atau kelelahan. Keduanya malah kerap tersenyum, bahkan sesekali bercanda sambil bekerja. Istirahat dulu. Tuh, berat Bu. Apot kata ibunya. Jadi kita istirahat dulu sebelum menuju ke rumahnya Bu Sawan dan Bu Naritem. Ini masih jauh nggak Bu rumah Bu? Masih. Masih. Ibu biasa jalan kaki? Kita jalan kaki terus. Ini anak nggak ada yang bantuin pakai motor gitu? Enggak. Orang dia motor. Tak hanya menebang pohon, Sawen juga piawai memanjat pohon kelapa yang tingginya bisa mencapai 12 meter. Saya terengah-engah dan benar-benar kagum padanya. Ini pertama kalinya melihat para pemanjat perempuan, pemirsa, karena biasanya laki-laki yang manjat, perempuan tunggu di bawah, nunggu hasil. Tapi kali ini Bu Sawen sama Bu Naritem nih memang dari mudanya suka manjat di pohon kelapa ataupun pohon-pohon lain untuk ambil buah dan juga airnya gitu. Air gula kelapa yang kami dapat ternyata tak banyak. Berbeda dengan pohon nira yang menghasilkan air gula lebih banyak dan cepat. Kelapa butuh waktu 2 hingga 3 kali lebih lama. Oh, hati-hati Bu. Alhamdulillah. Aduh, rasanya deg-degan banget lihat ibu tadi di atas ya, apalagi ketika udah mulai bertengger untuk motong-motong daun dan ngambil air, karena kan tetap aja pijakannya nggak kuat gitu ya. Nih Bu. Naritem bertugas menunggu di bawah. Ia masih trauma dengan peristiwa jatuhnya sang suami dari pohon dan membuatnya tak lagi bisa bekerja. Bismillah, ini pertama kalinya saya coba panjat kelapa karena sebelumnya belum pernah. Karena ada pijakannya jadi lumayan pede untuk bisa naik ke atas. Tapi karena ini lebih tinggi dari yang tadi, pohon sebelumnya,
Saya nggak tahu apakah bisa sampai atas atau cuma sampai setengah atau bahkan cuma beberapa langkah aja. Saat memanjat pohon kelapa, pijakan dan pegangan kita harus kuat. Selain itu, tangan dan kaki tak boleh berkeringat, karena pegangan bisa jadi licin dan akan muncul resiko jatuh. Ini tempat berpijaknya jauh-jauh pemirsa, mungkin sekitar 50 cm ke atas lagi 50 cm. Jadi baru beberapa langkah, ini tangan saya udah terlalu jauh ke sini. Aduh, bentar, kayak saya harus turun dulu. Air gula kelapa ini akan kami olah di rumah. Prosesnya butuh waktu seharian, sehingga hanya bisa dijual sekali sepekan. Jadi berbeda prosesnya sama gula aren pemirsa. Kalau gula aren setelah dituang harus diaduk terus selama beberapa jam sampai jadi, sampai matang. Sementara kalau gula kristal memang harus didiamkan terlebih dahulu supaya dia bisa menjadi butiran-butiran yang nanti akan digerus menjadi kristalnya itu. Harga gula kristal ini sedang tidak stabil. Sejak pandemi, banyak pengepul tak lagi mendatangi desa karena permintaan menurun drastis. Tak jauh dari desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, berdiri sebuah desa yang warganya tak mau menyerah pada kemiskinan. Sejak tahun 1960-an, warga desa Kalisari mulai mengembangkan industri tahu rumahan. Maka tak heran, 50 tahun terakhir, desa Kalisari menjadi pemasok tahu terbesar untuk kota Purwokerto dan Kabupaten Banyumas. Kalau di industri tahu memang begini pemirsa, jadi selalu bermain dengan air, mulai dari pencucian, perendaman, penggilingan, semuanya menggunakan air. Karena kedelai ini nantinya setiap airnya akan berharga, setiap ampasnya juga akan berharga. Jangan sampai ada yang tersisa, semuanya disaring dengan kain yang sangat rapat, supaya bisa menjadi tahu dengan kualitas terbaik. Berkembangnya industri tahu membuat sebagian besar petani mulai beralih profesi. Maka kini, sepertiga penduduk atau hampir 1.000 orang warga desa mengandalkan produksi tahu sebagai mata pencaharian. Kalau saya sih belum pernah tani, cuman kata orang-orang tani ya kayak seumpamanya dari tani setelah nyicipin tahu nyatanya kok pada cenderung ke tahu, mungkin ya lebih hasil tahunya mungkin itu. Kalau tani kan panas, terus nggak ini loh istilahnya nggak pengalamannya kurang. Gitu. Iya. Tapi kalau tahu kan bisa bergaul sama orang-orang kota, bisa, ternyata pengalamannya lebih luas. Gitu. Iya. Kualitas bahan baku akan menentukan kualitas tahu. Semua proses pun dilakukan dengan seefisien mungkin agar tidak merugi, terutama penggunaan air dan listrik. Ini tampaknya sekilas mirip ya pemirsa antara yang di bagian dalam keranjang dengan yang di luar keranjang, tapi ternyata berbeda. Yang di bagian luar ini adalah tahu yang sudah bisa dicetak, sementara yang di luar ini kita saring adalah limbahnya. Nah, limbah ini yang nantinya akan menjadi sumber untuk diolah lagi untuk bisa menjadi biogas. Nah, limbah tahu ini tak boleh dibuang sembarangan. Dulu, limbah industri tahu di sini sempat mencemari sungai, hingga muncul berbagai penolakan dari desa dan kecamatan lain. Tapi kini, semua sudah berubah. Airnya nanti kemana nih, ke pipa itu? Akhirnya ke pipa biogas. Ya kalau di desa sini sih wajib agar nggak jadi pencemaran ini lingkungan, agar jadi bersih lingkungannya. Tapi kemasukan air yang lain nggak mas, selain air tahu nih? Enggak, cuman air ini limbah tahu. Limbah tahu aja? Iya. Kalau kemasukan air yang lain, boleh apa enggak? Enggak Nggak boleh ya? Air apa yang nggak boleh terutama? Ya air cucian, pakaian itu. Di sini semua buruh tahu mendapatkan upah harian yang dibayarkan seminggu sekali. Jumlahnya tergantung jumlah tahu yang berhasil mereka hasilkan dan harga jual tahu di pasaran.
Karena suami saya tuh jatuh dari pohon hijau. Jatuh dari pohon terus udah nggak bisa deres lagi. Bisa deres lagi. Ibunya gantiin deres nggak? Ya enggak, Enggak ya? enggak. Akhirnya ibu yang cari kerja. Ya, Terus ibu menghidupi berapa orang sekarang? sekarang menghidupi 3 orang, cucu dan suami. Namun masih ada pekerjaan rumah besar. Karena meski roda ekonomi relatif lancar berputar di desa ini, potret kemiskinan masih saja terlihat.